began to come apart, releasing untold quantities of energy. Kami ingin Anda dan Soekarno segera melaksanakan evakuasi. Sudah saya katakan kepada kalian semua bahwa keputusan ini tidak bisa diambil secara sepihak. Ini harus ada dalam perundingan PPKI. Saudara-saudara yang berdiri di sini untuk menyaksikan momen yang penting. Seperti yang kita ketahui, sudah berpuluh-puluh tahun kita telah berjuang untuk kemerdekaan ini. Sekaranglah saat yang tepat untuk mengambil nasib bangsa ini dari tanah air ke dalam tangan kita. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang mengakui kekalahan pada Sekutu. Berita kekalahan tersebut dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio diblokir oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran berita tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Sore hari yang tenang, Sultan Syahrir yang sedang membaca koran mendengar siaran radio yang memberitakan kekalahan Jepang. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno Jepang as president. Mengalami kekalahan, On their own initiative, itu artinya seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. saya harus menyampaikan ini kepada The yang lain. Japanese defeated, and no allied forces at hand to take over in their... Setelah mendengar berita tersebut, Sultan Syahrir pergi ke tempat para pemuda mengadakan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dengar Jepang sudah mengalahkan pada Sekutu, yang artinya kita sedang mengalami kekosongan. Ini kesempatan emas, Bung. Kita jangan sia-siakan kesempatan ini. Benar, kita harus memanfaatkannya. Bung Karno, Bung Hatta harus tahu hal ini. Kalau begitu, langsung saja kita temui mereka sekarang. Untuk sekarang kita temui Bung Hatta. Keesokan harinya, para golongan muda pergi menemui Muhammad Hatta di kediamannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya tuan-tuan kemari? Ada hal penting yang kami sampaikan kepada Bung Hatta. Sudahlah, silakan masuk. Sebenarnya, apa mau kalian? Ada satu hal yang ingin kami sampaikan padamu. Satu hal, Jepang telah mengakui kekalahan pada Sekutu, yang artinya kita sedang mengalami kekosongan. Itu benar, Bung. Kita harus memanfaatkannya. Ini kesempatan emas. Kita harus segera melaksanakan kemerdekaan. Tunggu, bukankah perundangan ini harus ada dalam perundingan PPKI? Sebaiknya kita melakukannya tanpa PPKI. Maksudmu? PPKI adalah bentukan Jepang. Sekutu akan mengira bahwa Indonesia adalah buatan Jepang. Sebaiknya kita harus memproklamasikan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia selagi kita masih dalam masa kosongan kekuasaan. Benar, Bung Karno harus tahu hal ini. Baiklah, saya setuju dengan kalian. Saya akan menghubungi Soekarno sekarang juga. Assalamualaikum Bung Karno. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung Hatta? Gini, saya, Syahrir, dan pemuda yang lainnya ingin membicarakan perihal kemerdekaan kita. Apakah saya dan yang lainnya boleh mengunjungi kediaman Anda? Datang saja ke rumah saya. Kita bahas di sini. Baik, terima kasih Bung Karno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah pembicaraan tadi, mereka langsung bergegas menuju kediaman Bung Karno untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak mempercepat proklamasi, tapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Salam. Hatta, ada apa kemari? Kami berdua ingin bertemu Bung Karno. Mari masuk. Terima kasih. Apa yang ingin kalian bahas sebenarnya?
kita harus segera mempercepat proklamasi Bung Karno. Tunggu, apa yang sebenarnya terjadi? Saya dengar Jepang menyerah pada Sekutu. Bagaimana jika kita memanfaatkan situasi ini untuk mempromosikan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak setuju. Mengapa tidak setuju? Kita tidak bisa bertindak sendiri. Semuanya harus di dalam rundingan PPKI. Tapi Bung, kita harus segera berevolusi. Itu benar. Kita mau sampai kapan kita akan seperti ini? Kita tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak. Gagal saya sebagai ketua jika memproklamasikan kemerdekaan tanpa diketahui PPKI yang diketuai oleh saya sendiri. Tapi Bung, Maaf, kita tidak boleh gegabah dalam bertindak. Baiklah kalau begitu. Kami permisi. Correct. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. saudara-saudara, sebagaimana yang kalian ketahui, Bung Karno menolak segera melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita culik mereka dan bawa mereka ke suatu tempat. Culik, apa maksudnya, Bu? Betul. Kalau kita sudah menculik, kita desak mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi, kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau membawakan kami keamanan dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Tentu. Saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jiuki Shop. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung, Bung Hatta harus ikut kami. Kenapa aku harus ikut kepada kalian? Lagi pula aku akan dibawa kemana? Rengas Dengklok. Itu sudah menjadi keputusan kami. Selain itu, warga akan menyerang kota. Jika itu apa yang kalian bicarakan? Jika itu benar, maka kita tidak akan mendapat melawan tentara Jepang karena di Jawa masih utuh. Ini sudah kesepakatan kami. Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikanmu, Bung. Benar, Bung. Waktumu sudah habis. Ayo. Baiklah. Bung Karno. Ya, ada apa? Anda harus kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa saya ikut kalian? Ini sudah jadi kesempatan para muda, Bung, untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian? Saya memiliki istri dan anak yang masih kecil. Lalu, bagaimana dengan mereka? Ada apa ini Kang Mas? Mengapa banyak orang begitu takut mendengar suara kalian? Nih Mas, pemuda-pemuda ini ingin membawaku ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami? Benar, saya tidak ingin berpisah dengan mereka. Jika kalian membawa saya, mereka juga harus ikut. Baiklah, Bung. Kami akan membawa anak dan istri Anda ke Rengas Dengklok. Baik. Rombongan golongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Muhammad Hatta tiba terlebih dahulu sebelum Soekarno tiba. Setelah keduanya tiba, mereka langsung dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiu Kie Song. Apa mau kalian? Sehingga membawa saya ke sini. Kami ingin Anda dan Soekarno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Hatta, ternyata kau juga ada di sini.
Sebenarnya apa tujuan kalian semua sehingga membawa kami ke tempat ini? Kami ingin proklamasikan kemerdekaan. Jepang sudah menyerah pada sekutu. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Benar Bu, ini kesempatan emas untuk kita. Sudah saya katakan kepada kalian semua bahwa keputusan ini tidak bisa diambil secara sepihak. Ini harus ada dalam rundingan PPKI. PPKI adalah buatan Jepang. Kita seringkali ditipu daya oleh mereka. Benar Bu, kita harus segera berevolusi. Mau sampai kapan kita seperti ini? Ini keputusan yang... Ada apa salah? Mengapa Anda terburu-buru sekali? Itu, di luar, Ahmad Subarjo memaksa ingin masuk untuk bertemu dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Kita temu dia di luar. Untuk apa Anda kesini? Biarkan saya menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Ada satu hal yang saya ingin sampaikan. Ini penting, Wikana. Baiklah kalau gitu, ikuti saya. Ini keputusan yang sulit. Kita tidak bisa. Ayolah, mau sampai kapan kita akan seperti ini? Saya mengerti, tetapi ini harus tetap kita rundingkan. PPKI buatan Jepang. Jepang sudah banyak menipu kita. Ingat itu. Kita tidak bisa bertindak sembarangan. Yang saya takutkan akan ada pertumpahan darah. Dan itu... Sudah! Berhenti berdebat dan dengarkan saya. Memang benar berita itu. Jepang sudah menyerah pada sekutu. Dan sidang PPKI batal karena kalian berdua tidak ada. Jadi benar berita itu? Bukankah Syekh sudah pernah bilang kepada kita? Saya kurang mempercayai beliau. Ayolah Bung, tunggu apa lagi? Ini kesempatan kita. Saya rasa ada benar juga. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, akan saya turuti permintaan kalian semua. Saya rasa kita harus kembali ke Jakarta. Tidak! Bagaimana jika Jepang mengetahui rencana kita? Tidak kan? Saya tahu tempat yang aman. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan nyawa saya sebagai taruhan. Apakah saya bisa memegang janji Anda? Tentu. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Tepat pukul 12 malam rombongan Soekarno sampai di Jakarta dengan selamat. Ahmad Subarjo mengusulkan agar perundingan proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Maeda dan disetujui oleh Soekarno. Mereka langsung bergegas ke kediaman Laksamana Maeda. Permisi. Ya, ada apa? Laksamana Maeda ya. Ada? Ayo silakan masuk. Ayo silakan duduk, saya panggilkan dulu sebentar. Shita,どうですか皆さん、私の計画に出います。何か重大な問題がありますか? Ada apa tuan-tuan menekan di rumah saya? Apakah ada masalah yang serius? Begini ya, saya dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Apakah benar berita itu? Takut deh, sini mas kakak gimana Anda melihat berita itu? Saya dengar dari radio luar negeri. Sore wa konkan desu ka? Indonesia na ni koran go okoranai yoni watashi shita ha kono ko madarisu ni shite imasu. Pembicaraan mereka terus berlanjut. Mereka meminta izin untuk merumuskan perencanaan proklamasi di rumah Laksamana Maeda dan diizinkan. 17 Agustus 1945 dini hari, di ruangan makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Bagaimana ini? Apakah yang bikin surat? Jadi siapa akan menandatangani ini? Jangan sampai ini ditandatangani oleh anggota PPKI. Namanya kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? Lebang PPKI adalah lembaga dibuat oleh Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk tidak melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Benar. Bagaimana ini? Adakah dari kalian yang memiliki pendapat untuk menyelesaikan permasalahan ini? Bagaimana jika kita mentandatangani hadirin yang sudah datang hari ini? Seperti Amerika mentandatangani teks deklarasi. Jangan. Kita tidak boleh mengelak. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Bagaimana Bung Galang? Bagaimana
jika ini ditandatangani oleh atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Saya punya usul yang ditandatangani 2 orang, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Setuju. Saya setuju. Setelah menyelesaikan persoalan masalah tersebut, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Lalu semua hadirin yang tadinya berada di kediaman Laksamana Maeda pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Tidak hanya itu, mereka juga mengatur pelaksanaan penyiapan berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan ke beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Tolong kau ketik teks proklamasi. Jaga baik-baik teks ini. Baik, Bu. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan sambil berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih ya, Dek. Selamat menemani Mas di masa-masa seperti ini. Iya, terima kasih ya Allah sudah memberikan jalan pada bangsa kita untuk melakukan. Oh iya Mas, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok berlangsung? Sudah, besok akan dilakukan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Soekarno. Bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana Mas? Oh iya, Mas lupa Dek. Bagaimana kalau Ade saja yang menjadi? Bisa saja, tapi Ade tidak memiliki kain selain bendera dan memakai untuk Indonesia. Tidak apa, yang sederhana saja. Jadi Mas. Jumat 17 Agustus 1945, tepat pada pukul 10 siang, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Saudara-saudara yang berdiri di sini untuk menyaksikan momen yang penting. Seperti yang kita ketahui, sudah berpuluh-puluh tahun kita telah berjuang untuk kemerdekaan ini. Banyak yang telah kita korbankan untuk tanah air. Sekaranglah saat yang tepat untuk mengambil nasib bangsa ini dari tanah air ke dalam tangan kita. Dengan melalui banyak perundingan, maka sekaranglah saat yang tepat. Dengan ini kami menyatakan kemerdekaan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Di sanalah
Mas Teko. Bung Karno.